Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang JavaScript. Ya, apa itu JavaScript? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. JavaScript itu merupakan salah satu bahasa pemrograman wajib di pemrograman web, di samping HTML dan CSS. Jadi di pertemuan awal saya sudah menyampaikan 3 serangkai pemrograman web dasar itu adalah HTML, CSS, JavaScript. Itu ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di JavaScript ini. Nah, JavaScript ini sebenarnya dikembangkan pada tahun 1995 pada awalnya, namanya adalah LiveScript. Ya, dulunya hanya jalan di Netscape sebenarnya. Ya, tetapi kemudian bahasa ini menjadi bahasa standar yang bisa dikenali oleh semua browser gitu ya. Dulunya hanya dikenali oleh Netscape Navigator ya, tetapi sekarang semua browser sudah mengakomodasi JavaScript gitu. Nah, jadi JavaScript ini merupakan bahasa script yang menempel pada HTML, teman-teman ya, dan diproses pada sisi klien. Nah, sisi klien itu gimana? Kemarin pada pertemuan awal kan sudah saya sampaikan, ada pemrograman yang sisi server, ada pemrograman yang sisi klien. Nah, sisi klien itu artinya pemrosesan codingnya dilakukan di sisi klien. Ya, jadi kayak user gitu mengakses internet, gitu ya. Internetnya kan ada di server. Tetapi kalau servernya menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, maka kodenya itu yang dikirim ke klien dan di klien lah kode-kode itu diproses, gitu ya. Sehingga pemrosesan bisa lebih cepat biasanya. Di samping daripada ketika bahasa itu diprosesnya di server, gitu ya. Nah, keunggulan-keunggulan JavaScript diantaranya adalah memungkinkan untuk memvalidasi input ya pada form sebelum dikirim ke server. Misalnya ada kesalahan input ya yang seharusnya angka tapi kita mengetikkannya adalah abjad misalkan, maka kita bisa memunculkan error message ya dengan menggunakan JavaScript. Atau misalnya formnya masih kosong tetapi kita klik input misalnya. Nah, nanti kita bisa menampilkan error message-nya juga menggunakan JavaScript. Gitu. Ya. Nah, JavaScript bergantung kepada browser yang memanggil halaman web yang berisi skrip-skrip dari JavaScript di dalam HTML. JavaScript tidak memerlukan kompilator atau penerjemah khusus untuk menjalankannya karena dia tadi adalah pemrograman dari sisi klien ya, dikatakan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman mendengar kata JavaScript ya, tapi ini sebenarnya berbeda dengan Java. Jadi kalau Java itu adalah bahasa pemrograman yang utuh gitu ya, dan dia bisa server side, bisa sisi server. Tapi kalau JavaScript enggak, dia bahasa pemrograman yang ringan, yang bisa diinterpretasi langsung di browser, makanya tadi dia jalan di sisi klien gitu. Ya, tapi kalau pakai aplikasi harus mengakses database, harus mengakses SQL Server atau MySQL ya, pakainya Java. Java lebih mumpuni di dalam untuk itu gitu ya. Tetapi kalau JavaScript ya karena dia memang bahasa yang ringan saja untuk pemrograman web dasar ya, sehingga kemampuannya ya tidak sepowerful Java gitu. Ya. Nah, di sini dijelaskan JavaScript sendiri merupakan bahasa yang mudah dipahami karena memiliki kemiripan dengan konsep pemrograman visual. JavaScript adalah bahasa yang case sensitif, artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Nanti di dalam JavaScript sudah mulai dikenalkan variabel-variabel ya teman-teman ya, seperti di dalam algoritma dan pemrograman itu sudah mulai ada variabel gitu ya. Kemudian nanti kita bisa proses ya, ada input, proses, output gitu ya. Jadi dan variabel itu adalah case sensitive, itu penamaannya. Tidak seperti HTML kemarin yang huruf besar, huruf kecil nggak masalah kalau HTML gitu ya. Tetapi kalau JavaScript dia sifatnya case sensitive. Dan seperti bahasa pemrograman yang lain, baik Java maupun C, setiap instruksi diakhiri dengan titik koma.
Nanti kalau pakai JavaScript, kalau HTML kan nggak perlu titik koma nih. Nah ini sudah mulai coding-coding ya, seperti bahasa C begitu. Di akhir baris code nanti diakhiri dengan titik koma. Nah, kira-kira struktur JavaScript-nya semacam ini ya, teman-teman ya. Jadi ada Java coding yang diletakkan di dalam dokumen HTML. Ini sama kalau kayak CSS kemarin yang dikatakan embedded ya. Ini yang embedded. Jadi dia nempel di dalam HTML. Gitu. Kode-kodenya nanti bisa nempel di dalam HTML. Nah, kalau misalnya CSS itu selalu diawali dengan style gitu ya, tapi kalau JavaScript itu diawali dengan script. Ya, diawali dengan script dan diakhiri juga dengan script. Gitu. Ya, nanti kode-kode kita ada di tengah-tengah di antara script awal dan script akhir ini. Ya, dan dituliskan language-nya apa gitu. Jadi script language JavaScript gitu. Nanti diakhiri dengan tag script juga, ya. Nah, kalau navigator lama harus ada semacam ini, ya, harus ada teks semacam ini. Tapi kalau browser-browser yang baru nggak perlu. Jadi cukup diawali dengan script dan diakhiri dengan script saja. Ya. Nah, untuk common kita bisa menggunakan slash 2 kali ya, garis miring 2 kali gitu ya. Nanti semua karakter di belakang garis miring 2 kali itu tidak akan dieksekusi. Gitu. Semacam untuk common saja, untuk memberikan perintah saja. Nah, kalau perintahnya banyak, commonnya banyak atau komentarnya banyak, nah kita bisa menggunakan slash kemudian tanda asterisk atau tanda bintang. Jadi diawali dengan slash asterisk dan diakhiri dengan asterisk slash dibalik ya. Nah ini nanti berarti kode-kode yang ada di dalam ini juga tidak dieksekusi, hanya common saja, hanya komentar saja. Gitu. Oke, itu. Nah, kemudian bagaimana meletakkan JavaScript di dalam dokumen HTML? Nah, untuk meletakkan JavaScript, tadi saya katakan ya, yang pertama dia bisa diletakkan di antara bagian kepala dari dokumen HTML, yaitu di antara tag head dan head. Ya, ada juga yang diletakkan di dalam body. Nah, pemanggilan fungsi JavaScript atau disebut juga event diletakkan di dalam body, antara body dan body gitu. Ya, jadi contohnya semacam ini. Ini adalah tag JavaScript kita gitu. Ya, jadi ada script language JavaScript, kemudian alert hello ini adalah coding JavaScript-nya gitu ya. Jadi JavaScript-nya ada di antara script dan script di dalam body. Nah, ini embedded. Jadi JavaScript yang diletakkan langsung di dalam HTML. Gitu. Ya, tetapi nanti ada juga JavaScript yang pakai file eksternal sama seperti CSS kemarin. Nah, kalau pakai file eksternal gini berarti harus ada 2 file. Ya, file pertama adalah HTML, file yang kedua adalah JavaScript. Nah, JavaScript-nya nanti diberi ekstensi .js ini tadi ya, teman-teman ya. Ada .js. Ini artinya bahwa file itu adalah file JavaScript. Tapi kalau .css berarti file itu adalah file CSS gitu. Jadi kita bisa memisahkan coding-coding JavaScript itu secara terpisah di dalam satu file sendiri dan nanti diberi nama .js. Itu ya, teman-teman. Nah, caranya di SRC ya, hampir sama juga seperti kemarin. Nah, di SRC gini, SRC sama dengan lokasi file dan nama filenya itu ada di mana, dituliskan di sini. Itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, JavaScript juga bisa dipanggil melalui event tertentu. Ya, event adalah sebutan dari satu action yang dilakukan oleh user. Seperti contohnya ketika kita mengeklik mouse, maka kalau mouse itu diklik nanti akan decoding seperti apa. Nah, itu artinya JavaScript-nya ada di dalam event. Itu. Ya, ada di dalam event handler. Ya. Nanti kita coba satu-satu ya. Jadi tadi yang pertama bisa embedded, yang kedua bisa menggunakan file eksternal, yang ketiga bisa dituliskan di dalam event gitu ya. Makanya
ini ada event handler, ini adalah nama eventnya ya. Kemudian kode JavaScript-nya apa? Dia langsung dituliskan di melalui event tertentu gitu. Jadi setidaknya ada 3 cara. Ya, kita mempelajari 3 cara dulu. Embedded atau internal, kemudian eksternal menggunakan file gitu ya. Kemudian dipanggil di dalam event tertentu atau melalui event tertentu. Nah, itu tentang JavaScript ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa penjelasan terkait dengan properti. Nah, apa itu properti? Properti adalah atribut dari sebuah objek. Jadi kalau di dalam JavaScript itu ada objek, ada properti. Ini seperti konsep OOP ya teman-teman ya, seperti konsepnya Object Oriented Programming gitu. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ketika kita memanggil JavaScript dengan seperti ini, Windows.default status sama dengan dalam tanda petik selamat belajar JavaScript. Maka window ini adalah objeknya, ya. Kemudian default status ini adalah propertinya, itu. Ya, kemudian selamat belajar JavaScript ini adalah value-nya atau nilainya, gitu. Jadi nanti ini yang akan ditampilkan karena ini adalah nilainya, nilai yang ada di dalam default status itu, gitu. Ya. Jadi ada objek window, ada property default status, kemudian ada nilainya atau value-nya yang ditampilkan, gitu. Oke, yang berikutnya ada metode, ya ada metode. Nah, kalau properti adalah kumpulan kode yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan terhadap objek. Nah, lalu kita lihat di situ juga ada metode. Ya, metode ini tindakan apa yang akan dilakukan? Sebenarnya seperti properti tadi, tetapi ini adalah action ya, ada tindakan tertentu terhadap objek. Nah, contohnya dokumen titik write. Nah, dokumen itu adalah nama objeknya, write ini adalah nama metodenya, kemudian selamat mencoba JavaScript ini adalah parameternya. Gitu. Jadi ada objek, ada metode, ada parameter. Itu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang ketiga saya mengatakan bisa melalui menggunakan event handler ya, menggunakan event tertentu, misalnya JavaScript akan dijalankan ketika mouse-nya diklik, ya, ketika mouse-nya dilewati atau on mouse over, berarti on mouse over itu tombol kita dekati dengan mouse, maka dia akan terjadi on mouse over namanya, gitu ya. Jadi misalnya semacam itu. Nah, ini adalah contoh penanganan event handler ya, teman-teman ya. Jadi ini misalnya, oh berarti di dalam tulisan Fujitsu ada on mouse over semacam ini, ya. Nanti akan ada status semacam ini. Kalau didekati tulisan www.fujitsu.com maka akan ada status atau window status semacam ini, misalnya. Nah, itu penanganan event handler. Oke. Nah, berikutnya kita lihat beberapa contoh ya, tapi nanti lebih baik kita ini saja, kita coba saja langsung gitu ya. Nah, tetapi kita lihat ini dikatakan bahwa JavaScript memiliki mekanisme yang memungkinkan pemakai disuguhi jendela untuk memasukkan sederetan input. Nah, kita bisa menginput lewat ini namanya adalah prompt ya. Ini namanya adalah prompt. Jadi misalnya ketika kita masuk di satu halaman, maka akan muncul prompt. Kadang-kadang tuliskan nama Anda gitu kan. Website itu pengen ngerti guest-nya itu siapa, tamunya siapa gitu. Jadi ketika kita masuk ke website, tiba-tiba kok muncul kotak dialog dan kita disuruh mengetikkan namanya. Ya, bisa aja. Itu contoh JavaScript ya. Siapa nama Anda misalnya. Kemudian kita tulis siapa namanya, nanti ketika kita masuk ke dalam form itu, maka nama kita akan disebut. Kita masuk dalam halaman itu, maka nama kita akan disebut. Gitu. Ya, ini contoh untuk kalau kita mau memasukkan prompt ya.
Nah, kemudian nanti juga ada bagaimana contoh menangani form, ya kita menangani form. Nah, misalnya ini ada input teks nama, ya kemudian ada tombol kirim, gitu. Nanti kalau nama ini kosong, ketika dikirim dia akan muncul pesan nama harus dimasukkan, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada pengecekan di sini. Kita bisa ngecek form elemennya namanya, gitu, ya. Kalau misalnya ternyata value-nya kosong, maka akan muncul nama harus dimasukkan. Gitu. Tapi kalau misalnya value-nya isi, ya maka nanti selamat datang nama. Nah, nama ini akan diambil dari apa yang kita inputkan gitu. Dari elemen itu, ini ada variabelnya ya, variabel nama sama dengan form elemen value. Berarti ketika kita ketik selamat datang nama, maka nanti dia akan muncul selamat datang Lani misalkan, atau selamat datang Bambang misalkan. Kalau kita menginputkan nama itu sesuai dengan yang pengen kita inputkan gitu. Ya, nanti kita coba langsung dengan menggunakan Sublime Text ya teman-teman. Ini sementara sampai di sini dulu. Oke, mari kita coba dulu. Oke. Saya akan langsung buka Sublime Text ya teman-teman ya. Oke, saya share screen dulu Sublime Text-nya. Ya. Oke. Nah, ini adalah Sublime Text kita, gitu ya. Seperti biasa, kita harus ubah dulu menjadi HTML di sini. Oke. Kemudian seperti biasa, kita buat HTML di sini ya. Oke. Titelnya adalah latihan 01 latihan pertama atau latihan 01 JavaScript gitu aja. Oke. Kita beri titel seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencoba yang embedded ya, teman-teman ya. Embedded itu artinya JavaScript-nya langsung kita tuliskan di dalam body gitu. Ya, langsung kita tuliskan di dalam body. Oke, caranya tadi gimana? Tinggal kita tuliskan aja script. Ya, kita tuliskan script. Itu di sini masukkan saja misalnya language-nya. Oke. Language sama dengan JavaScript ya. Oke. Nah, kemudian selalu ditutup dengan script juga, kita enter aja. Berarti di tengah-tengah sinilah kita akan menuliskan JavaScript. Gitu ya. Script, language, JavaScript. Kemudian di tengah-tengah di sini kita mau menuliskan JavaScript. Coba saya tuliskan misalnya ini sederhana saja, misalkan alert ya. Alert, kemudian hello dunia. Nah, biasanya kalau mengetik pertama itu ya hello dunia ya, hello world ya. Halo dunia JavaScript. Nah, alert itu berarti dia nanti akan menampilkan window ya. Jadi ketika kita jalankan nanti akan ada tadi window kotak apa? Kotak dialog seperti peringatan gitu. Tapi tulisannya nanti hello dunia JavaScript gitu, atau hello Anda masuk dunia JavaScript misalnya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke websitenya, misalnya sudah masuk ke page-nya, bisa ditulis misalnya dokumen write, ya, dokumen write, dokumen write, kita tuliskan saja selamat datang. Datang di dunia JavaScript misalnya. Ya. Oke, jadi ini JavaScript yang di dalamnya ada alert dan ada
tulisan gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Dan kita simpan dulu biar gampang ya. Nah, kita simpan di ini misalnya saya buat folder baru ya. Latihan CS itu ya. Oke. Nah, saya simpan di dalam folder latihan CS. Nah, ini saya ambil latihan 01 gitu aja. Kita simpan dulu. Oke. Ya, sudah kita simpan. Sekarang kita jalankan open in browser. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya browsernya ya. Kalau saya ngeran di browser tampil ya. Terlihat, Pak. Oke, nah kalau kita run tadi kan kita menampilkan alert ya. Nah, pertama kali muncul alert seperti ini. Alert itu semacam kotak kecil untuk warning biasanya sih, untuk warning ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang gitu biasanya. Nah, ini hello, Anda masuk di dunia JavaScript. Kalau ini kita oke. Nah, kita masuk selamat datang di dunia JavaScript. Jadi alert maupun tulisan ini ada di dalam kode JavaScript-nya ya teman-teman ya. Tadi kan kita bisa lihat di ini tadi ya, di apa namanya sublime text-nya. Oops. Nah, ini tombol escape saya kok error. And so. Discard. Nah. Oke, jadi tadi ada 2 baris kode yang kita tuliskan di JavaScript. Ya, yang pertama adalah alert, yang kedua adalah document write. Jadi alert ini akan memberikan peringatan, semacam kotak peringatan gitu ya. Nah, ini makanya kan dikatakan JavaScript ini akan membantu website kita menjadi interaktif karena kita bisa memberikan kotak-kotak dialog peringatan. Jadi nanti kita bisa membuat kotak input gitu ya untuk kemudian interaksi gitu ya. Walaupun belum tersimpan di database karena kita belum bicara database. Tapi interaksi dengan usernya sudah lebih ada gitu ya. Nah, seperti itu. Ada alert, kemudian ada dokumen write. Oke, nah ini adalah yang embedded teman-teman. Jadi saya ulangi ya, kalau kita run open in browser, nanti munculnya ada hello, Anda masuk dunia JavaScript. Kalau di OK, kita masuk di selamat datang di dunia JavaScript semacam ini. Oke ya. Oke, kemudian kita buka sublime text-nya lagi. Oke. Nah, saya akan bikin file yang kedua sekarang. Nah, file yang kedua ini kita coba yang eksternal, teman-teman. Nah, kita coba yang eksternal. Berarti kalau eksternal, kita ada 2 file nanti. File yang pertama adalah file HTML-nya, file yang kedua adalah file JavaScript-nya. Gitu ya, seperti kemarin. Kalau eksternal CSS juga ada file HTML-nya, ada file CSS-nya. Sekarang saya mau buat file HTML-nya dulu. Jangan lupa ini diubah ke HTML ya. Oke. Teman-teman kalau ada coding gitu boleh di-capture ya, silahkan di-capture supaya teman. Tapi ini juga sudah ada di modul tadi sebenarnya kalau teman-teman pelajari. Oke, ini saya akan buat HTML dulu, HTML. Oke, kemudian ini latihan JavaScript yang eksternal ya. Nah, ini keyboard saya nih kadang-kadang P-nya tidak bisa dipencet nih teman-teman. Wah, ini yang agak susah ya. Nah, script. Nah, ini P-nya susah ini, harus ngopi. Oke, JavaScript, latihan JavaScript. Oke. Kemudian di body, nah di body cukup dituliskan seperti ini teman-teman, kayak yang kemarin itu juga. Ya, di body cukup dituliskan script,
Gitu. Nah, tapi kita tulis ini src ya, script src sama dengan, nah sama dengan ini adalah nama file dari JavaScript-nya ya. Misalnya kita tulis file 1.js misalnya ya. Nah, file 1.js ini adalah nama file JavaScript-nya gitu. Berarti HTML ini nanti akan memanggil file 1 JavaScript gitu, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini HTML-nya cukup seperti ini aja karena nanti dia akan memanggil file 1 JavaScript. Nah, ini bisa kita simpan dulu, kita save as dulu. Kita kasih nama aja latihan 02 gitu ya. Oke. Kemudian setelah latihan 02, saya mau membuat satu file lagi, yaitu file JavaScript-nya sekarang. Karena ini kan file HTML-nya, dia mau memanggil file 1.js. Berarti sekarang saya akan membuat file 1.js itu isinya apa? Ya, isinya apa? Nah, isinya bolehlah kayak tadi misalkan ya, alert. Kita kasih alert. Tapi sekarang nggak perlu dikasih ini. Oke, sebentar. Ini tipe datanya, jangan plain text. Kita ubah tipe datanya menjadi JavaScript dulu. Ini kan ada JavaScript ya teman-teman ya. Kita pilih tipe data atau tipe file ini JavaScript. Nah, gitu. Supaya nanti kalau kita save itu otomatis .js gitu. Ya. Oke. Jadi di dalam JavaScript kita tulis apa? Sama, misalkan alert ya. Boleh kita tulis halo dunia. Halo dunia, selamat datang di JavaScript eksternal. Nah, script file eksternal. Oke, seperti itu. Jangan lupa titik koma. Kemudian di bawah juga kita kasih aja dokumen write. Oke. Oke. Anda masuk ke halaman JavaScript. Nggak apa-apa, nggak ada P-nya ya, JavaScript juga. nanti bisa lagi kadang-kadang. Oke, nah dah, kita isi dua ini aja. Ada alert, kemudian ada dokumen write. Gitu ya. Oke, kita save dulu ya teman-teman. Sekarang kita save. Nah, namanya apa tadi? Kita kan kasih nama file 1 ya tadi, file 1.js ya. Nah, makanya di sini kita tulis aja file 1 gitu aja. Nanti tipenya udah otomatis JS dia. Ya. Tipenya udah otomatis JS dia. Karena kan tadi kita sudah pilih tipe file dari ini adalah JavaScript. Makanya nanti ketika disimpan otomatis tipe filenya adalah JS gitu. Oke, di-save saja. Nah, sekarang saya punya latihan 2 HTML dan file 1.js gitu. Nah, ini dua buah file ya. Sekarang yang latihan 2 coba saya jalankan. Ini latihan 2 JavaScript gitu ya, supaya nanti kelihatan bedanya dengan yang latihan 1. Kita save dulu, kita open in browser. Nah, sama. Nah, di sini sama muncul pesan ini, halo dunia, selamat datang di JavaScript file eksternal. Ya kan, ini kan file eksternalnya kepanggil dia. Kalau kita oke, Anda telah masuk ke halaman JavaScript itu ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini latihan 1 yang JavaScript-nya adalah embedded, sedangkan ini adalah latihan 2 yang JavaScript-nya adalah eksternal. Gitu. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan dengan dua-duanya. Enak mana? Ya tergantung. Kalau JavaScript-nya dikumpulin di file eksternal kan nanti tidak mengganggu
coding-coding di dalam HTML-nya, karena JavaScript-nya dikumpulin jadi satu di eksternal begitu, nah, teman ya. Oke. Nah, yang pertama embedded, yang kedua eksternal. Sekarang saya akan masuk ke yang ketiga. Yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga tadi apa? Masuk di mana? Ada yang ingat? Pertama embedded, kedua eksternal, yang ketiga? Ada yang ingat nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada boleh pulang. Oke, yang ketiga masuk di dalam event handler ya teman-teman ya. Jadi dia langsung di dalam event handler. Jadi kan tadi ada embedded, ada eksternal, ada event handler gitu. Ya, event handler itu gimana? Sebenarnya sama. Kalau event handler sebenarnya mirip dengan internal sih ya, karena dia juga embedded di dalam kode-kode HTML, tetapi dia tidak harus di dalam body, tetapi yang penting dia ada di sebuah event gitu loh. Nah, kita coba dulu aja. Ya. Oke, kita coba kita buat HTML baru. Oke, ya. Kalau saya pilih HTML langsung muncul seperti ini. Sekarang kita title-nya kita ketik latihan 3 JavaScript. Betul, keluar toh P-nya nih. Harus dengan tenaga dalam untuk mencetnya. Oke, ya. Latihan 3 JavaScript. Kemudian boleh kita taruh di body tetap, tetapi misalnya di sini saya buat ini ya, saya buat apa namanya teks saja, misalnya P gitu ya. Nah, P itu kan ini ya, apa paragraf baru ya. Silahkan klik tombol di bawah ini. Ini kalau ini sih tulisan ini aja. Kalau ini tulisan HTML biasa, belum JavaScript ya, teman-teman. Nah, kemudian di bawah kita akan buat tombol ini. Habis bicara-bicara itu. Bisa dikit ya kita. Halo, Mas Huda. Ini tadi aku suspend internetnya, Cuk. Jadi aku benar-benar main sendiri. Oke. Saya buat button ya di sini, button gitu. Button, kemudian nah ada kalau button kan harus ditutup dengan button juga. Tetapi sekarang di dalam button ini kita langsung buat gini. Button on click. Ya, on click ya. Sama dengan nah, kita bisa langsung buat alert. Nah, kita langsung buat alert. Misalnya, nah, oke, terima kasih untuk pencetan Anda gitu. Artinya Anda sudah memencet tombol ini gitu ya. Oke, nah, jadi dia tidak harus ada script teman-teman. Apa bedanya dengan yang pertama dan yang kedua? Yang pertama ini harus ada script, ya kan? JavaScript-nya. Yang kedua juga harus ada script. Tapi yang ketiga tidak harus ada script. Dia langsung dalam event gitu. Ya. Jadi ada button on click, artinya ketika tombol itu diklik ya nanti akan muncul alert. Oke, terima kasih untuk pencetan Anda misalnya ya. Atau terima kasih Anda sudah memencet tombol ini gitu ya misalnya. Nah, di sini ada tulisan tombol sakti misalnya. Misalnya aja nih ya. Nanti kita lihat itu pengaruhnya di mana gitu. Dah gitu ya. Jadi untuk yang apa namanya dia masuk di dalam event handler, artinya kita nggak perlu menuliskan script.
Tapi dia langsung masuk di dalam event on click dari sebuah tombol gitu. Artinya ketika tombol itu diklik, maka nanti akan muncul alert. Oke, terima kasih Anda sudah menekan tombol ini misalnya. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba save. Latihan 3. Latihan 03. Oke, HTML ya. Nah, kemudian kita open in browser. Nah, oke, sudah muncul seperti ini, teman-teman. Ada tombol sakti dengan silakan klik tombol di bawah ini. Nanti kalau tombol saktinya diklik, nah dia muncul. Oke, terima kasih untuk pencetan Anda gitu. Kita oke. Nah, ya, jadi makanya JavaScript akan dieksekusi di dalam sebuah event, yaitu event on click. Kalau tombol ini diklik, maka JavaScript-nya dieksekusi. Gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 fungsi, ada 3 cara, tapi sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain, tapi minimal 3 cara utama ini dulu, yaitu embedded, kemudian eksternal, kemudian ada di dalam event gitu. Nah, di Sublime Text juga kita lihat bedanya. Tadi kalau embedded berarti dia langsung di dalam body HTML-nya gitu ya. Kemudian kalau dia eksternal berarti harus ada 2 file, file.js dan file HTML-nya gitu. Kalau dia masuk di dalam event ya harus ada eventnya. Event handler, event yang ditangani apa ya. Kalau di sini adalah on click misalnya. Ini ada banyak event ya, on click, on mouse event, kemudian on offer ya tadi, turn on offer misalnya. Jadi ada macam-macam event yang bisa digunakan gitu. Oke, dan tidak hanya pada button saja, termasuk juga pada objek-objek yang lain. Tapi setidaknya 3 cara itu ya, teman. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum saya akan tambahkan satu lagi, yaitu sekarang langsung bagaimana JavaScript menangani sebuah form, gitu ya. Oke, saya coba bikin satu file lagi. Oke, saya coba bikin satu file HTML. Karena ini misinya adalah bagaimana JavaScript menangani sebuah form, maka di sini saya akan membuat form. Nah, tetapi tetap formnya kan di dalam HTML ya, kita buat HTML. Ini menangani form, ya, oke. Title-nya adalah menangani form. Lalu kita buat embedded aja ya, supaya mudah dulu, supaya kita memahaminya juga lebih mudah. Nah, kita buat satu form dulu, teman-teman. Kita buat satu form. Nah, ini yang tadi ada di slide ya, ada di slide. Nanti teman-teman bisa lihat di slide. Yang akan saya buat ini sama dengan yang ada di slide sebenarnya. Kita beri nama form ini ya, form name. Kita beri nama, misalkan formku, itu aja. Oke. Oke, kita beri nama formku. Kemudian, nah ini contoh saya mau membuat ini ya, apa namanya, satu form. Ini aja, masukkan nama gitu aja. Nama. Di sini ada input type adalah teks, ya. Kemudian name-nya apa? Name-nya nama, ya. Oke. Nah, ini sementara nggak usah pakai tabel dulu, ya, supaya cepat. Ya, kemudian, oke, kita BR aja ya. Kita BR, kita ganti baris baru. Nah, kemudian di sini kita boleh
buat misalnya input type, kemudian button. Oke, input type button, kemudian value kirim misalnya. Ya, kita membuat tombol sekarang. Satu ini dulu aja, satu apa namanya, kita kasih cara lagi ya supaya ini. Oke, kita buat tombol input type button value kirim. Nah, misalnya di sini saya mau kasih on click. Ya, di sini mau kasih on click. Artinya kalau tombol itu diklik, nanti dia lari kemana gitu. Nah, saya bisa buat misalkan di sini cek nama gitu. Ya, this form. Oke, this form itu berarti cek nama di form ini ya. Oke. Dah, kemudian saya BR juga. Ya. Oke, kemudian sudah formnya selesai. Nah, ini adalah satu form yang isinya nama saja, nama dan tombol gitu ya. Isinya cuma nama dan tombol. Ini on click-nya bisa di atas. Jadi ada form isinya hanya nama, form nama dan tombol gitu. Jadi kalau misalnya kita save dulu aja dengan nama latihan 04. Oke. Oke, kemudian kita open in browser. Nah, maka hanya ada form yang isinya adalah nama dan tombol gitu. Ya. Oke, itu dulu. Nah, lalu di sini ada on click cek nama. On click cek nama. Berarti ketika saya klik tombolnya, maka ada pengecekan nama gitu. Ada dia memanggil fungsi cek nama di dalam form ini. Ya, dia memanggil fungsi cek nama. Nah, fungsi cek nama ini kita bisa buat di dalam JavaScript ya, teman-teman ya. Jadi kita akan buat satu function, satu fungsi, tapi dia di dalam JavaScript ya. Script, kemudian language, ya, JavaScript. Oke, kemudian kita tutup juga dengan JavaScript. Nah, sekarang saya akan membuat function untuk pengecekan nama, ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa buat gini, function, ya, kemudian cek nama, ya, kemudian form, gitu ya, function cek nama form. Oke, nah artinya kalau nanti tombol itu diklik, ya, buttonnya itu diklik, on click, maka dia akan memanggil ini cek nama ini ya. Nah, cek nama itu di mana? Ada di function ini, cek nama, gitu. Ya, jadi seperti itu function cek nama, kemudian form. Ya, di dalamnya kita bisa melakukan misalnya gini, if ya. Nah, di dalam JavaScript juga sudah ada fungsi-fungsi logika seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya if dalam kurung form titik nama itu ya, form titik nama titik value. Nah, sama dengan kosong misalkan, dia akan ngecek kalau nama form itu kosong gitu ya, maka nah, kalau misalnya nama form itu kosong, maka nah, di sini kita buat ini lagi ya, maka apa yang akan dilakukan? Ada alert
Nah, misalnya alert data kosong harap diisi misalnya. Tuh, ya. Data kosong harap diisi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa buat misalkan form titik nama titik fokus gitu ya. Artinya ketika setelah muncul pesan itu nanti dia akan kembali fokus ke nama gitu ya. Oke, titik koma, kemudian form titik nama, kemudian dot select. Oke, nah misalnya seperti itu. Kemudian kita return false. Oke, ya. Nah ini sudah mendeteksi teman-teman. Jadi kalau value di dalam nama itu kosong, maka akan muncul alert data kosong harap diisi, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dia akan fokus pada, artinya kursornya dia akan fokus pada nama. Nama itu ini ya, nama itu ini, gitu. Oke. Nah sudah. Kemudian jika tidak bagaimana? Nah jika tidak maka dia akan masuk ke misalnya gini. Dokumen .write ya. Terima kasih Anda berhasil masuk. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian misalnya mau disebut namanya juga boleh. Ya, mau disebut namanya juga boleh. Artinya kita sebut ini ya, misalnya form nama value. Nah, ini juga boleh. Ini disebut aja di sini. Nah, kita plus form nama value ya. Terima kasih Anda berhasil masuk Jessica misalnya. Terima kasih Anda berhasil masuk Huda misalnya. Jadi apa yang diinputkan di sini disebut di dalam dokumen write-nya. Nah, ini kalau nanti berhasil masuk. Tapi kalau tidak berhasil masuk atau data kosong maka apa namanya? Akan muncul alert data kosong harap diisi tadi. Oke. Kemudian yang terakhir di titik koma jangan lupa kemudian ada return kemudian true. Oke, return true. Sorry, ini. Ya, return true. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita coba sekarang. Ya, mestinya sudah benar ya. Jadi tadi ada function pengecekan nama itu. Dari ngecek yang hanya satu nama ini, dia cek gitu ya. Apakah namanya sudah, apakah formnya itu sudah diisi. Kalau sudah diisi, dia akan lanjut ke sini. Tetapi kalau misalnya belum diisi, dia akan memberikan peringatan bahwa data kosong harap diisi. Ya, oke. Kita save dulu, sekarang kita coba open in browser. Oke, nah misalkan ini kosong, kita kirim. Nah, data kosong harap diisi, nggak mau. Dan dia kembali ke ke kursornya gitu. Ya, kalau kita kirim belum diisi, data kosong harap diisi gitu. Tapi kalau misalnya kita kirim di sini nama sama dengan misalnya Yulianto Adi misalnya, ya Mas Yulianto misalnya kita kirim. Nah, terima kasih Anda berhasil masuk Yulianto Adi. Nah, disebutkan di sini. Itu ya, berarti seperti itu cara kita menangani form. Gitu ya, teman-teman ya. Cara kita menangani form gitu. Nah, oke, jadi tadi saya ulangi lagi.
untuk menangani sebuah form. Pertama formnya dibuat dulu. Oke. Kemudian ada pengecekan di sini ya. Kalau data kosong harap diisi. Kalau berhasil maka namanya juga disebut di sini. Nah, supaya ada jarak ini dikasih spasi. Itu ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau mau di capture, tapi ini sama kok, sama dengan tadi. Berarti di sini ya, dari sini sampai ke sini ya, sampai ke body ya, dari body sampai ke body ini teman-teman ya, codingnya. Jadi kita menginputkan form, itu kemudian apa namanya, dicek apakah inputnya sudah benar, apakah masih kosong data nilainya, kemudian baru masuk ke kalau misalnya sudah ada input dia masuk ke sini gitu. Oke, saya save lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman mau coba sekali lagi boleh. Nah, nama siapa? Misalnya Mala, misalnya Mbak Mala, misalnya. Iya, kita kirim. Nah, terima kasih Anda berhasil masuk. Ya, oke. Seperti itu, teman-teman. JavaScript ya, contoh dari JavaScript, sehingga website kita sudah bisa lebih interaktif. Kalau ada form-form yang memerlukan validasi, misalnya verifikasi input, nah sekarang sudah bisa melakukannya. Gitu. Nah, kalau untuk operasi matematika, bisa nggak Pak? Nah, bisa juga operasi matematika, misalnya. Ya, misalnya seperti ini ya. Oke, saya coba dulu sekarang. Saya coba sekali lagi contoh untuk formnya. File save. Misalnya saya mau membuat satu lagi ya, file new. Kita bikin satu lagi, tapi saya ngopi aja deh dari sini daripada ngetik dari awal ya. Copy dari sini karena pada prinsipnya sama, saya mau menangani form gitu. Nah, sekarang saya mau coba membuat input untuk menghitung panjang atau luas dari persegi panjang gitu aja. Yang paling gampang nih ya. Biasanya kalau contoh-contoh awal kan seperti itu. Nanti kalau tugas untuk mahasiswa yang agak sulit, tapi kalau memberi contoh yang gampang gitu ya. Jadi oke, saya mau membuat title menghitung ini form menghitung luas persegi. Oh, P-nya hilang lagi. Tuh. Waduh, ini nggak muncul lagi P-nya nih teman-teman. Nah, saya copy dari sini aja. Luas persegi panjang. Oke. Ya, sekarang kalau luas persegi panjang itu inputnya apa? Untuk inputnya apa aja? Apa aja? Inputnya apa aja? Panjang sama lebar. Iya, panjang sama lebar. Terima kasih, Mbak. Panjang. Aduh, P-nya mana? Nah, ini muncul. Panjang, input type. Nah, ini kita buat panjang. Oke. Kemudian kita harus bikin dua nih sekarang. Karena inputnya ada dua, ya berarti kita harus buat panjang dan lebar. Nah, di sini apa? Lebar. Ya. Oke, tombolnya nggak usah. Tombolnya sudah benar. Ya. Button value kirim on click cek. Ini bukan cek nama lah ya, cek input gitu ya, cek input itu. Jadi karena nggak ada nama. Jadi di sini saya functionnya saya ganti cek input. Oke. Nah, yang dicek apa? Panjang dan lebar. Berarti kita bisa pakai gini teman-teman.
form panjang value gitu ya. Kemudian panjang value sama dengan kosong. Nah, kita tambahkan di sini kayak gini teman-teman. Nah, ini bukan garis miring loh ya. Itu garis lurus. Bukan garis miring, tapi garis lurus itu. Tapi kok di sini memang agak miring tulisannya. Tapi di apa namanya? Dan ya, N ya. Pakai N itu dia garis lurus garisnya. Garisnya garis lurus, bukan garis miring. Ya. Itu N artinya. Jadi dia ngecek panjang, N ngecek lebar juga. Gitu. Oke. Ya, jadi dia ngecek dua. Panjang dan lebar. Oke. Nah, data kosong ini berarti form panjang. Oke, fokus. Ini juga panjang. Fokus ya. Select. Oke, nah ini untuk ngecek sama. Kalau ngedit itu gampang ya teman-teman. Jadi untuk select sama. Nah, kemudian di bawahnya, nah ini di bawahnya harus kita tambahkan sekarang. Oke, dokumen write masih boleh kita pakai. Misalnya ini di sini saya tambahkan gini. Dokumen write menghitung luas persegi. Aduh, P-nya hilang lagi. Nah, persegi panjang. Oke. Nah, ini nggak perlu ini karena ini hanya title aja, ya, hanya judul. Kita boleh kasih BR di sini, teman-teman, supaya nanti dia turun ya. Atau kasih BR 2 kali juga boleh. Nah, ini saya belum akan bermain layout ya. Saya hanya bermainin dulu, nanti layoutnya teman-teman bisa atur. Gitu. Oke, dokumen write. Panjangnya berapa? Panjang sama dengan berapa? Form panjang value. Oke. Lebarnya berapa? Nah, ini kita kasih BR supaya dia turun. Itu karena kalau nggak dikasih BR nanti nyambung, teman-teman. Lebar sama dengan, di sini juga kita ganti lebar. Oke. Nah, sekarang saya mau menghitung luas. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa mendeskripsikan variabel di sini, teman-teman. Var, gitu ya. Kita bisa mendeskripsikan variabel. Kalau panjang dan lebar kan dia sudah didefinisikan di atas karena ada ini. Panjang, lebar gitu kan. Tapi luas kan belum. Maka luas kita buat dia sebagai sebuah variabel. Var, gitu ya. Luas, gitu. Sama dengan apa luasnya itu. Nah, luas itu kan ini form panjang value kali, betul ya, kali luas, lebar, sorry. Nah, lebar. Itu. Oke. Form panjang value kali form lebar value. Oke, ya. Oke, sudah. Kemudian luasnya sudah ketemu nih mestinya. Gitu kan? Maka kita dokumen write lagi di bawahnya. Dokumen write luas. BR-nya mungkin bisa 2 supaya ada jarak gitu. Luas sama dengan apa ini kita tulisnya di sini? Ya luas. Nah, gitu. Karena luas itu kan sudah variabel, tinggal kita panggil aja luas gitu. Baru return true. Nah, seperti itu teman-teman untuk menghitung luas persegi panjang ya. Oke, kita save dulu.
Latihan 5. Oke, sekarang kita coba. Mudah-mudahan tidak error. Open in browser. Nah, dah. Sekarang muncul panjang berapa, lebar berapa itu ya. Kalau tidak diisi gimana? Data kosong harap diisi. Kalau saya isi cuma 1, 10 misalnya, lebarnya enggak. Data kosong harap diisi. Mungkin sebaiknya jangan data kosong ya. Data ada yang kosong harap diisi gitu ya. Jadi kalau salah satu kosong dia tetap juga nggak mau kan, karena tadi kita pakai n. Kalau n kan berarti dua-duanya harus terisi gitu. Ya, kalau misalnya hanya lebar saja ya sama aja. Data kosong harap diisi. Gitu. Oke. Nah, kita isi misalkan panjangnya 100, lebarnya dia 50, kemudian kita kirim. Nah, menghitung luas persegi panjang. Panjangnya 100, lebarnya 50, luasnya 5.000. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, kita bisa membuat menghitung panjang dan lebar persegi panjang, menghitung luas persegi panjang dengan cara seperti itu. Yang penting pertama formnya dulu dibuat, kemudian baru JavaScript-nya dimainkan. Apa yang diinginkan dari form itu gitu. Mau diproses bagaimana gitu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, sip. Kalau belum ada berarti cukup jelas ya. Oke, nah terima kasih teman-teman. Kalau cukup jelas, saya akan memberikan tugas sekarang. Oke ya.